Justru itu Pak Lurah, kearifan adat desa ini harus diperbaiki. Warga butuh pencerahan akan hal-hal yang berbau mistis. Mereka memiliki agama dan kewajiban melaksanakan ajaran agamanya. Yang saya prihatin, justru warga malah sangat manut dengan kualat yang ada di desa ini. Hamid tak bisa berkutik dengan penjelasan dari Ilyas. Matanya sedikit mengangkat, ragu dan juga masih berpikir ada benarnya dengan ucapan Ilyas. Namun, ia tak ingin bertindak di luar perhitungan. Mengubah kepercayaan dan adat di desa bukanlah perkara mudah. Butuh banyak hal yang mesti diperhatikan. Bagaimana ya? Saya belum bisa memutuskan apa-apa Pak Dokter. Kita butuh pendapat dan persetujuan dari masyarakat langsung. Bapak memiliki kekuasaan untuk bergerak. Kita bisa mengumpulkan warga untuk mengambil keputusan, usul Ilyas meyakinkan. Baiklah. Kita akan membicarakan ini pada semua warga. Besok kita kumpulkan warga untuk diskusi. Ada lagi yang bisa saya bantu Pak Dokter? Dan juga saya mohon izin untuk mengambil data Pak Lurah. Warga akan saya periksa satu persatu untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka. Menurut laporan dinas pusat, warga desa ini terkena pandemi penyakit kulit yang menyebabkan kematian ya Pak Lurah. Berdasarkan pengamatan orang dinas, katanya memang sih begitu. Saya juga tak begitu paham Pak Dokter. Dulu sebelum saya menjabat sebagai lurah, desa ini terkena wabah penyakit korengan yang mematikan. Mereka rata-rata mati dengan keadaan mata yang melotot dan lidah yang terjulur. Dan di leher mereka ada bekas hitam. Penyakit itu sangat ditakuti warga. Kisah yang sama seperti yang disampaikan Mak Ija dan Atang saat makan pagi tadi. Informasinya benar-benar sama. Dokter itu sudah paham dengan berita yang didengarnya. Berarti kondisinya sama seperti kematian yang menimpa almarhum Anto ya? Benar Pak Dokter, saya percaya dan tidak bila penyakit itu adalah kutukan. Untuk itulah saya agak ragu dengan rencana Pak Dokter untuk mengembalikan fungsi dari musola itu. Saya ingin melindungi warga dari kutukan itu, ucap Hamid. Saya paham Pak Lurah. Saya yakin bila musola itu bukanlah penyebabnya. Saya akan bertanggung jawab bila nanti terjadi sesuatu di sini. Kalau demikian, keputusan tetap akan saya limpahkan pada warga Pak Dokter. Bila warga yang memutuskannya, barulah kita bisa bertindak. Senyum di bibir Hamid menjadi penanda keramahan yang disuguhkan pada tamu paginya itu. Ilyas mengangkat tubuh dari kursi yang didudukinya. Dengan tegap dan mengulurkan tangan, ia menjabat tangan Pak Hamid. Baiklah Pak Lurah, saya permisi dulu, ujarnya. Hamid membalasnya dengan senyum ramah dan mempersilahkan Ilyas untuk undur diri. Melelahkan juga berjalan kaki dari rumah Hamid menuju pondokan. Ilyas tak terlalu menghiraukan kelelahan yang menyergap. Ia terus berjalan menuju pondokan untuk mengambil beberapa barang. Tugas penelitiannya sudah harus dimulai. Musola, hawa keberadaannya masih menyisakan keangkeran walaupun sinar matahari menuju siang sudah terik. Hawa sepi senyap dan dingin kental terasa berembus dari dalam. Dokter itu terpaku sejenak di depan musola. Sayang sekali, musola ini adalah tempat untuk mengagungkanmu ya Allah, gumamnya. Beberapa menit, Ilyas membayangkan bila musola kembali ramai dikunjungi warga desa untuk sholat berjamaah. Bersih, rapi, dan warga tak takut untuk berjamaah. Angan-angannya tak terlalu muluk. Hanya ingin menjadikan musola tersebut sebagai pendekatan warga dengan kepercayaan akan Tuhan, bukan hal mistis yang berbau klinik. Lamunan itu seketika terpecah. Matanya menangkap sosok bayangan yang berlari menuju arah MCK. Bayangan itu cepat berkelebat sampai ia memperhatikan. Siapa itu? Tanya Ilyas. Dengan melawan rasa takut yang berkecamuk, Ilyas memberanikan diri memastikan bayangan apa yang dilihatnya. Jantung deg-degan dengan menghilangnya sosok yang sekelebat terlihat. Nyali agak menciut dengan pikiran dan rasa takut yang menyerang. Namun, kepercayaan mengalahkan semua rasa yang menyergap. Tidak mungkin bayangan tadi adalah hantu seperti yang semalam aku lihat, pikirnya. Dengan sikap penuh waspada, Ilyas mengitari musola menuju belakang. Di sana ada MCK yang kondisinya tak kalah menyeramkan, dipenuhi sarang laba-laba dan juga debu. Keadaan yang lembab,
dan gelap menambah kesan menakutkan dalam benak siapapun yang pergi ke MCK itu. Lalu, di sampingnya tergeletak keranda mayat besi yang juga tak terurus. Suara kayu terjatuh terdengar. Tak akan pernah terpengaruh untuk mundur. Ilyas mencoba memeriksa keadaan sekitar lebih dalam lagi. Nyalinya bukan tak merasakan takut, tetapi kepalang tanggung untuk mengundurkan diri. "Pocong, pocong," kata seseorang dari dalam. Penglihatan Ilyas menangkap seseorang dengan pakaian serba lusuh tak terawat sedang berjalan mundur manakala ia memergokinya. Seorang wanita dengan rambut panjang yang tak terawat, acak-acakan dan lusuh. Ada bekas melingkar di kakinya. Sepertinya ia dirantai pada kedua kaki itu. Terlihat cara berjalannya seperti seorang anak yang baru belajar. Terseret-seret. Otot-otot kakinya kaku akibat lama tak bergerak. "Siapa kamu?" tanya Ilyas. "Pocong, pocong." Wanita itu malah berteriak histeris dan menangis. Lalu ia tersungkur sambil terisak-isak. Hati Ilyas mengiba. Dengan sangat hati-hati dan tenang, dokter itu mendekati wanita tersebut. "Tenang, apa yang kamu lihat?" Mata wanita itu melirik ke sana kemari. "Hati-hati, di rumah itu ada pocong," katanya menangis histeris. Ilyas melakukan hal yang sama. Matanya berputar ke segala arah. Tak ada apapun, hanya kondisi musola saja yang banyak mengalami kelapukan dan sarang laba-laba. "Pocong, di mana?" Ia kembali menenangkan wanita itu. "Mbak, apa yang kamu lihat?" tanyanya lagi. "Hamid, iya itu pocong, hati-hati." Kali ini wanita itu tidak histeris, tapi malah berbisik. Wanita depresi. Ilyas tetap sabar untuk tidak menyerah menenangkan wanita itu. "Apa maksudnya?" gumamnya. Lalu kembali memandang wanita itu. "Mbak, lebih baik kita keluar dari sini ya. Mbak lapar. Akan saya bawakan makanan." Wanita itu malah asyik dengan dunianya sendiri. Ucapan Ilyas tak didengarnya. Ia terus menunjuk-nunjuk ke arah manapun matanya memandang. Ilyas meninggalkan wanita itu untuk mengambil makanan yang ada di pondokan. Kebetulan, makanan tadi pagi masih tersisa. "Loh, Mak Ija sudah pulang?" tanya Ilyas saat melihat Ija berada di dalam rumah, sibuk membereskan isi rumah. "Mak izin libur Pak Dokter. Pak Lurah Hamid bilang Mak libur dulu untuk membenahi pondokan ini. Pak Dokter pasti belum sempat membereskannya ya kan?" "Iya Mak, belum saya benahi." Ia mengambil piring yang ada, mengisinya dengan nasi beserta lauk pauk yang tersisa. Ija yang memperhatikan, keheranan dengan selera makan Ilyas. Badannya padahal tak gemuk, juga tak kurus, dan juga tidak kekurangan gizi. Cukup berisi dan profesional untuk tinggi seperti itu. Namun, selera makannya besar sekali. Makan siang masih belum waktunya, dan ia juga belum menyiapkan apapun untuk makan siang. "Pak Dokter lapar lagi?" tanya Ija sedikit agak canggung. "Ini bukan untuk saya Mak, untuk wanita yang ada di musola. Sepertinya ia mengalami gangguan mental yang berat." Kening Ija mengerut. Kerutannya bukan hanya karena usia yang sudah menua, tapi juga karena keheranan yang menggelayuti otaknya. "Di musola ada wanita, Pak Dokter tidak salah?" tanyanya pada Ilyas. "Tidak Mak, kalau Mak tak percaya, mari ikut saya. Sekalian Mak temani saya. Saya khawatir ada fitnah nantinya," ucap Ilyas. "Oh iya Pak Dokter, Mak akan temani." Pekerjaan Ija membenahi pondokan desa dihentikan sejenak. Mak Ija dan Ilyas memasuki musola yang terasa lembab dan berdebu. Mata Ija memperhatikan sekelilingnya. Mata itu tak lepas dari pengawasan. "Di mana Pak Dokter?" tanyanya tak sabaran. "Tadi ada di sini Mak." Ilyas keheranan dengan keberadaan wanita yang tadi histeris di dalam musola. Ia mencari-cari di sekitaran situ. "Apa Pak Dokter tidak salah lihat? Warga desa tidak ada yang berani mendekati musola ini. Baru Pak Dokter yang berani masuk sampai ke sini." "Demi Allah Mak, tadi ada wanita yang menangis di sini. Kemana lagi ya perginya?" Ilyas tak bisa menemukan keberadaan wanita yang dimaksudnya itu. Ija jadi merinding. Pikirannya menerawang. Selain pocong yang diceritakan warga desa, bisa jadi wanita itu kuntilanak yang memperlihatkan keberadaannya kepada Ilyas. Maklum saja, dokter itu baru di desa ini.
"Pak dokter, apa sebaiknya kita keluar saja dari sini?" Ija gemetaran, rasa takut serta-merta bangkit. Hawa lembab dan seram malah makin menambah ketakutan Ija. Terlebih wanita yang diceritakan Ilyas lenyap tanpa diketahui keberadaannya. "Nanti dulu, Mak. Kita pastikan dulu. Siapa tahu masih ada di sini," ujar Ilyas semakin penasaran dengan wanita itu. "Aduh Pak dokter, mana ada wanita yang berani kemari sendirian. Mungkin saja yang dilihat Pak dokter itu lelembut penguasa musola ini. Benar kata Atang, bila musola ini malah jadi tempat berkumpulnya para makhluk halus. Aduh Gusti, tobat, tobat," ucap Ija merengek ketakutan. Ilyas menoleh ke arah Mak Ija. Hatinya merasa kesedihan dengan ketakutan yang dialami wanita itu. Bila semakin lama dibiarkan, bisa-bisa Ija mengalami hal-hal negatif dan mungkin terbawa mimpi nanti malam. "Ya udah Mak, ayo kita tinggalkan tempat ini saja." "Ya mungkin Mak benar, saya salah lihat." "Iya Pak dokter, Emak sudah tak kuat, ingin segera pergi dari sini, seram." Bibir Ilyas mesem dengan ketakutan Emak yang berlebihan. Matanya terus mengawasi tanpa henti, dan bibir tak lepas dari membaca beberapa ayat Al-Quran. Ija juga terus-menerus menyebut nama Allah untuk menenangkan hati. Pak dokter tahu di mana Ustadz Aslam digantung. Wanita tua itu malah mengungkit cerita Ustadz Aslam. "Memang di mana Mak?" tanya Ilyas penasaran. "Di sana, persis di tiang itu," tunjuk Ija pada dua tiang kayu penyangga, bekas tali menggantung di palang kayu yang menghubungkan dua tiang musola. Talinya terlihat sudah kusam, tapi masih kuat untuk mengikat. Beberapa saat Ilyas tak lepas dari palang dengan tali menggantung bekas eksekusi Ustadz Aslam. Kesedihan tampak jelas di wajahnya. Ia harus meninggal dengan cara yang sangat tragis dan diperlakukan sangat terhina. Malang sekali nasibnya. "Ada apa Pak dokter?" tanya Ija sudah tak betah lama-lama di musola. "Ah, tidak ada apa-apa Mak," ujar Ilyas lalu pergi bersama Ija meninggalkan tali yang menggantung. Sebuah MCK berada di belakang musola. Keadaannya lebih miris, benar-benar lembab dan bau. Dari dalam terdengar wanita terisak. "Pak dokter dengar itu?" tanya Ija. "Iya Mak." Kaki Ilyas pelan melangkah mendekati MCK. Tercium bau yang khas dari dalam. Busuk bercampur pesing menyengat hidung. Jari telunjuk sang dokter diampitkan pada kedua lubang hidung. Suara isakan terdengar dari salah satu bilik yang tertutup pintu rusak. Isakannya lirih, terdengar samar. Ija menggenggam erat tangan Pak dokter itu karena ketakutan yang amat mendera. Pintu di balik MCK perlahan dibuka. Derak pintu berdecit di sela-sela isakan. Di dalam sudah sedikit terlihat sosok perempuan dengan rambut panjang yang terangrai acak-acakan. Rambut lusuh seperti tidak pernah dicuci, sangat tak terurus. Ilyas yakin bila ia perempuan yang sama. Pintu MCK pun dibuka. "Ah tidak, pergi, jangan." Setelah perempuan itu menangis histeris melihat Ilyas membuka pintu bilik. Ija yang semula ketakutan berbalik penasaran dengan perempuan yang ada di balik pintu. "Astagfirullahaladzim, ya Allah," pekik Ija terkesima. Buru-buru wanita tua itu mendekati perempuan tadi. "Mak kenal?" "Iya Pak dokter, ini Neng Arum, istri Pak Lurah," ucap Ija mendekap tubuh wanita itu. "Arum, istri Pak Lurah?" tanya Ilyas yang heran. "Iya Pak dokter, nanti Mak ceritakan. Kita bawa Neng Arum dulu ke rumah Emak," ujarnya. Ija mengusap-usap wajah Arum. "Aduh Neng, mengapa bisa begini? Emak cari-cari ternyata ada di sini. Ayo Neng, ikut sama Emak." Arum menuruti kata-kata Ija. Dengan dipapah wanita tua itu, Arum melangkahkan kaki. Cara berjalan terseret-seret membuat Ija harus menjadi tongkat berjalan. Kakinya terlihat menyempit akibat terlalu lama diberikan beban pada pergelangan. Ilyas mengawal mereka dari belakang. Angin bertiup lembut, namun dingin di pundak Ilyas. Sedikit bergidik, diusapkan tangan ke arah pundak. Lalu, seolah ada energi yang menariknya untuk menengok ke arah dalam musola. Entah energi apa, sekilas mata itu memperhatikan keadaan di dalam musola. Sekali lagi, sosok putih berpakaian khas orang mati. Ada 5 ikatan dengan mata bersinar merah dan wajah menghitam.
Sosok itu lenyap seketika setelah dokter itu mengibaskan kepala. Astagfirullah, apa itu tadi? Pocong. Jantung Ilyas berdetak kencang. Ia segera keluar dari area musola dan tak berani untuk memastikan apa yang dilihatnya tadi. Arum terduduk di kursi bambu ruang tengah. Ia cekikikan sendiri dan sesekali menangis, menunjuk-nunjuk ke arah musola dan mendesahkan, pocong. Ketika Ilyas memperhatikannya, Mak Ija dengan sabar menangkapi Arum dan menyuapi perempuan itu. "Kenapa bisa seperti ini, Neng?" tutur Mak Ija sedih. "Ya Allah, padahal dulu Neng Arum dan Pak Aryo sangat baik sama emak. Kenapa nasib Neng Arum jadi begini?" ratapnya. "Emak sabar, Allah menguji hambanya dengan berbagai cara." "Iya Pak Dokter, ayo Neng, nanti kita pulang," ajak Ija. Arum menjerit-jerit histeris. Ditepisnya piring di tangan Ija. Piring itu terbanting, isi di dalamnya berantakan. Ija jelas terkejut dengan perubahan emosi wanita itu. "Tidak, pocong, tidak." Arum menyelak. Ia mengangkat kakinya ke kursi, lalu melipat sebatas lutut dan mengunci lutut itu dengan kedua tangannya. "Mak, apa sebaiknya Arum di sini saja sampai tenang?" usul Ilyas. "Jangan Pak Dokter, orang kampung bilang apa nanti? Mak takut malah jadi masalah." "Saya kasihan lihat kondisi Arum, Mak. Lihat sendiri kan, pergelangan kaki Arum menyempit. Itu tidak baik untuk kedepannya. Bisa-bisa Arum bakal susah berjalan selamanya." Mak Ija rada takut dengan penjelasan dokter itu. Kalau benar terjadi, kasihan Arum harus kesusahan, sedangkan ia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. "Lalu bagaimana Pak Dokter?" "Mak tidak mengerti. Kata Lurah Hamid, Neng Arum harus dikerangkeng karena sering kabur dari kamarnya dan bisa-bisa meresahkan warga kalau ngamuk." Hati Ilyas merasa iba. Persepsi seperti itu sudah sangat kolot dan tidak berkeprimanusiaan. Arum membutuhkan pengobatan, rehabilitasi di tempat yang layak, bukan dijadikan tahanan dengan memasung kakinya. "Saya akan bicara dengan Lurah Hamid, Mak." Ilyas kembali memperhatikan. Arum dengan mengampit lututnya melempar pandangan ke kamar yang ditempati dokter itu. Mata basah menerawang. Maniknya bercerita tentang masa lalu. Entah apa, namun air mata itu mengisyaratkan suatu kesedihan dan rasa rindu. "Aslam," liriknya. Air mata berderai saat meracaukan nama orang yang pernah mengisi kamar itu. "Neng, kita pulang aja ya," bujuk Ija. "Aslam, Aslam," tangisnya makin keras terdengar. Mak Ija ikut menangis, dipeluknya Arum. "Sabar Neng, sabar," kata Mak Ija. Ilyas ikut menenangkan. "Mbak, ikhlaskan Ustadz Aslam, insya Allah ia damai dan tenang di sisi Allah. Mbak harus kuat." Arum berhenti setelah Ilyas membujuk. Ia kemudian melepas pelukan di lutut, lalu menyeret langkah keluar. Mak Ija dan Ilyas memperhatikan heran. "Pulang Mak, pulang," ujarnya. Mak Ija mengerti di papahnya Arum pulang ke rumah itu.